Tidak berharap saya harus terkenal atau apapun. Apapun yang saya dapat dari profesi saya ini, saya hanya berharap satu bahwa inilah profesi yang memberi saya rezeki yang lancar, rezeki yang halal untuk terutama keluarga dan anak-anak saya. Itu ya jadi gini sebenarnya ini hukum alam ya. Manusia itu kalau semakin tua semakin berat badannya, itu berarti ada yang salah. Ada yang salah. Jadi kalau orang tua semakin tua, orang tua, manusia semakin tua semakin turun berat badannya, itu sebenarnya proses yang benar. Cuma kadang-kadang kita ada masalah kalau prosesnya itu terlalu cepat. Nah, kalau misalnya dalam 2 tahun tiba-tiba turun 50 kilo, nah itu turun atau dijual? Ya, jadi dijual kan. Kalau pola hidup sebenarnya prinsip saya itu sederhana, jangan kakek pola. Kalau orang Jawa jangan kakek pola gitu. Nggak usah macam-macam, nggak usah neko-neko. Saya dari dulu pola hidup saya kayaknya nggak ada yang beda deh. Wah memang saya itu merasakan saya itu kalau orang banyak mengatakan ya itu artis, tapi saya itu loh, saya itu artis tapi nggak pernah kumpul sama artis gitu. Saya jadi bingung, saya ini artis apa bukan? Tapi alhamdulillah bahwa karena memang saya tuh punya doa yang mungkin beda dengan teman-teman di dunia entertain yang lain. Saya itu dari dulu pernah, bukan pernah, selalu sampai sekarang. Jadi orang yang selalu berdoa bahwa saya menyadari bahwa ini adalah profesi buat saya. Ini bukan tempat untuk saya mencari popularitas, bukan tempat saya untuk mencari nama apapun itu, ketenaran dan sebagainya. Ini adalah profesi. Profesi itu sesuatu yang menghasilkannya. Ya kalau Anda sebut sebagai mata pencarian. Karena ini profesi, doa saya cuma satu kan, tidak berharap harus terkenal atau apapun. Apapun yang saya dapat dari profesi saya ini, saya hanya berharap satu bahwa inilah profesi yang memberikan rezeki yang lancar, rezeki yang halal untuk terutama keluarga dan anak-anak saya. Dari dulu doa saya itu, asalnya orang terkenal nggak apa-apa. Yang penting rezeki lah. Karena buat saya itu yang utama. Kita juga berharap mudah-mudahan ini teman-teman rezekinya lancar. Kalau terkenal rezeki lancar itu membuat hidup kita lebih nyaman. Bukan masalah semua jadi gampang kan, tapi tinggalnya jadi bisa membantu orang lainnya kan. Kalau kita bisa membantu orang lain itu kan buktinya itu prestasi itu kalau kita bisa membantu orang lain. Kita itu hanya bisa dibantu orang lain loh. Jangan hidup berasal hidup hanya mengandalkan bantuan orang lain kan nggak bagus. Jangan kalau kita sudah mendapatkan bantuan itu kan jangan bilang ini hidupnya lancar, tetapi tetap kita pada profesi itu penting. Kalau nanti rezekinya udah lancar tetap jadi jurnalis yang punya independen, punya kemandirian, punya tujuan yang jelas. Ini namanya. Aku dulu tertinggi tuh pernah 107. Itu tahun 2000, mungkin 2014 15. Itu segitu. Sampai 2016 saya menyadari bahwa usia saya bertambah. Jadi kalau ada aktivitas lebih berat dikit aja udah ngos-ngosan dulu. Pandu acara gitu kalau banyak gerakan gitu ngos-ngosan itu kalau dilihat di kamera kan juga penonton juga ngeliat nggak bagus kan itu. Makanya saya waktu itu bertekad dan matikan aja TV biar saya nggak kelihatan lagi. Tapi ternyata itu bukan solusinya. Solusinya ya saya harus mengurangi berat badan. Makanya tahun 2016 saya mulai berhenti merokok dan menurunkan berat badan. Alhamdulillah sekarang saya ya rata-rata 87, 86, ya 88 lah. Pokoknya selalu di bawah 90. Apa? Saya merasa lebih tua sekarang. Tapi alhamdulillah jadi lebih enteng gitu. Makanya tadi
di dalam ditarik-tarik di sini jadi enteng-enteng aja dulu. Jadi cacat gitu. Tarik baju juga gampang. Jadi kalau ada kucing ada apa mereka wardrobe nyari baju juga nggak ribet, cuma memang kakak panjangnya aja ya, tapi besarnya kalau dulu kan PR tuh panjang dan besarnya juga harus berlebihan jadi agak susah. Alhamdulillah sekarang lebih gampang, makanya lebih banyak baju-baju wardrobe yang nggak tahu ke bawah ke rumah yang bikin baju saya. Pilih-pilih kalau dari dulu saya makanya pilih-pilih ya, karena buat saya ya kenapa saya pilih-pilih dari dulu, makanya karena saya lihat harganya yang mahal nggak jadi. Oh, jadi lihatnya harga ya? Dulu kalau dulu kan yang dilihat yang sisi kanan harga kan, kalau sekarang kalau sekarang yang sisi kiri, karena yang terakhir duduk sebelah kiri, jadi saya lihat dia pesen apa saya ikut. Sebenarnya pertanyaannya begini, menurut sampean, menurut anda memang saya lucu? Ya, banyak. Serius, Sedikit. serius, alhamdulillah. Hmm? Napas saya lucu. Hah? Jadi saya cukup diem sama nafas sebenarnya. Begitu ngomong udah nggak lucu malah. Jadi apapun ya, Anda tidak punya, semua orang pasti diberi bakat lah. Kadang ada orang yang tahu bakatnya di mana, ada yang harus mencari, ada yang harus diberitahu orang lain, makanya ada konsultan, ada psikolog, ada macam itu lah, membantu kita kadang-kadang mencari bakat kita. Tapi alhamdulillah saya orang yang dituntun cara bakat saya, walaupun saya dulu kuliahnya desain segala macam, ya mungkin memang bakat saya di entertain ya, terutama komedi. Jadi dan kalau bicara tentang bagaimana menjaga supaya tetap lucu, sebenarnya kuncinya satu, jangan pernah merasa lucu. Jadi kunci supaya Anda tetap lucu itu jangan pernah merasa lucu, karena begitu Anda merasa lucu, maka sudah tidak ada lagi hal-hal yang membuat Anda ingin menjadi, atau bukan, ini bukan masalah trying to be funny ya, tapi lucu dalam konteks ya pelawak kan memang harus lucu. Tapi menjaga konsistensi lucu itu salah satu kunci dasarnya adalah jangan pernah merasa Anda